Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SIBB kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul jurnal The Predictors of the Quality of Accounting Information System do Big Data Analysis to Moderate this Conventional Linkage. Berikut adalah outline dari pembahasan review jurnal kami. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada theory review, yang ketiga ada research method, yang keempat ada body of the paper, analysis and discussion, dan yang terakhir adalah conclusion, termasuk rekomendasi dan juga saran. Oke, untuk abstrak dari review jurnal ini sendiri, sebenarnya penelitian ini itu menguji faktor-faktor yang mempengaruhi quality of accounting information system atau yang bisa kita singkat dengan KAIS di pembahasan selanjutnya di lembaga sosial Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa top management support atau TMS dan knowledge system users dan KSU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap KAIS. Namun, organizational culture atau UC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KAIS. Selain itu, penggunaan use of big data analytics atau UBDA dapat memperkuat hubungan antara TMS dan KSU dengan KAIS. Yang pertama, kami akan membahas tentang introduction atau pendahuluan dari jurnal yang kami review. Perusahaan cenderung ingin beroperasi secara kompetitif untuk memaksimalkan portofolio keuangan mereka. Yang mana dalam hal ini perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi atau biasa disebut dengan SIA yang efektif. Pentingnya akuntansi bagi perusahaan adalah untuk mencatat semua peristiwa keluar masuknya uang dalam perusahaan secara akurat. Maka dari itu, SIA populer sebagai sistem informasi yang dimanfaatkan perusahaan untuk pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan. Namun, karena komponen dalam SIA sangat kompleks dan banyak diperdebatkan, karena hanya sedikit diketahui tentang faktor yang mendasari kualitas sistem informasi akuntansi atau yang biasa disebut dengan QSIA. Sifat SIA yang rumit dapat menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas dari SIA tersebut. Maka dari itu, dari penelitian ini, penulis ingin bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi atau QSIA. Selanjutnya masuk dalam metodologi penelitian atau research method dari jurnal yang kami review. Pengembangan survei dilakukan oleh peneliti melalui 3 akademisi dan 3 praktisi SIA yang sudah berpengalaman. Pengumpulan data dilakukan dengan penyederhanaan bahasa untuk dapat menerima umpan balik dari responden. Lalu survei diberikan kepada karyawan-karyawan yang bekerja di Basnas. Selain itu ada pun 3 kategori yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil sebuah data. Yang pertama ada construct development, yang kedua ada data collection procedures, dan yang ketiga adalah data analysis techniques. Yang pertama, kita akan membahas tentang construct development. Pengaturan instrumen dilakukan dengan melakukan tinjauan literatur secara rinci untuk mengidentifikasi ukuran-ukuran yang relevan. Kuesioner dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A dan juga bagian B. Bagian A menjelaskan tentang demografis dari responden yang berisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, peran pekerjaan, dan juga pengalaman kerja. Lalu untuk bagian B menampilkan 22 item pertanyaan untuk mengestimasi apakah QSIA dipengaruhi oleh TMS, KSU, dan juga OC, serta menginvestigasi efek moderasi dari UBDA terhadap hubungan antara variabel yang dapat diamati. Lalu peserta survei diberi 5 pilihan skala Likert, 5 poin, yaitu sangat tidak setuju dan juga sangat setuju, hingga sangat setuju. Selanjutnya yang kedua ada data collection procedures, di mana survei ini didistribusikan kepada karyawan Basnas yang bekerja sebagai eksekutif kualitas, keuangan, teknologi informasi, dan kepala bagian keuangan di 38 cabang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat.
Pegawai lembaga sosial Islam yang dijadikan sampel dianggap sebagai populasi yang tepat untuk mempelajari konteks penelitian ini, karena karyawan akan terlibat secara langsung dalam operasi organisasi sehari-hari. Penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 15 Januari sampai 28 Februari 2023 dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga web atau G-form yang dibagikan dari peneliti. Secara keseluruhan telah diterima tingkat responden sekitar 83,42%. Hanya 286 survei yang diproses lebih lanjut karena ada beberapa jawaban dari responden yang kurang tepat, jadi jawaban-jawaban itu dibuang dan hanya 280 survei yang dapat diproses secara lebih lanjut. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan tingkat respon survei ini menyoroti validitas prosedur karena penulis memperoleh 286 kasus yang valid untuk memenuhi kriteria ambang batas minimum dengan 200-400 kasus mewakili 13 responden untuk mengukur setiap item survei. Dan yang terakhir ada data analysis techniques. Kurangnya penelitian yang menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi QAIS, lembaga sosial Islam memungkinkan penulis mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian eksplorasi. Teknik partial least square atau PLS menggunakan pemodelan persamaan struktural atau SEM dengan berbasis covariance lainnya. Selain itu, SEM meminimalkan kesalahan spesifikasi dalam model. WAR PLS versi 7.0 digunakan untuk estimasi model teoritis dan pengujian hipotesis penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat mengukur prediktabilitas atau kekuatan penjelas dari faktor-faktor pendahulunya. Teori hubungan yang diusulkan dalam penelitian ini relatif kompleks dan seharusnya demikian dianalisis menggunakan teknik yang sangat akurat yang selanjutnya menegaskan penggunaan teknik PLS sendiri. Penulis menggunakan proses 2 tahap, yaitu tahap pertama dengan mengevaluasi validitas dan reliabilitas model pengukuran yang akhirnya diikuti dengan estimasi model struktural yang kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab tinjauan pustaka. Pada jurnal tersebut, bab tinjauan pustaka itu terdiri dari 2 subbab. Yang pertama itu mengenai tentang QAIS, sama yang kedua tuh hanya berisi theoretical background dan kebanyakan hipotesisnya. Nah, di sini saya akan membahas yang mengenai QAIS. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu SIA atau dalam bahasa Inggris AIS, yaitu SIA itu merupakan sistem informasi akuntansi, di mana ini adalah kumpulan sumber daya yang melibatkan orang, instrumen, perangkat lunak yang dirancang khusus buat mengubah data keuangan atau non-keuangan menjadi wawasan atau informasi bagi suatu organisasi tersebut atau stakeholder yang memiliki kepentingan. Nah, tujuan utama dari SIA itu apa sih? Yaitu untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Jadi dalam pengambilan keputusan kan kita pasti membutuhkan informasi-informasi pendukung berupa fakta, data, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan dengan efektif, baik, dan sesuai dengan data yang berlaku. Nah, SIA itu adalah hal sesuatu yang penting karena untuk mencapai kontrol yang lebih baik terhadap aspek organisasi, keuangan, dan komunikasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sistem informasi akuntansi atau yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan AIS, Accounting Information System. Nah, sekarang kita akan membahas tentang QAIS-nya. Jadi, QAIS itu apa sih? Yaitu kualitas informasi yang merujuk pada estimasi output QAIS yang umumnya tersedia dalam bentuk tampilan online atau laporan cetak. Nah, beberapa penelitian itu menyoroti bahwa ada hubungan positif antara sistem informasi dan kualitasnya yang secara signifikan nanti akan berkontribusi pada peningkatan pengambilan keputusan dalam lingkungan organisasi. Nah, dalam QAIS itu kita perlu dalam memahami tantangan-tantangan yang ada, karena dalam QAIS itu ada terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya dukungan manajemen, strategi operasional yang kurang jelas, terus kurangnya pengetahuan karyawannya, terus itu ada hambatan terhadap struktur
dari struktur organisasi tersebut. Nah, kita perlu yang memahami tantangan yang ada di QAES ini adalah agar kita dalam melakukan atau melaksanakan proses dalam sistem informasi akuntansi, kita dapat menjalankannya dengan lebih baik dan lebih efisien. Nah, lalu pandemi COVID-19 kemarin itu ternyata merubah atau mempengaruhi dalam sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi itu menyoroti ketidakpastian seputar quality of accounting information system dalam menghadapi dampak COVID-19. Nah, pandemi kemarin itu menuntut sumber daya, keterampilan, dan strategi baru untuk menjaga operasional dan keberlanjutan sebuah bisnis. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 itu mendorong penggunaan IT atau information system terhadap information technology pada perusahaan-perusahaan itu semakin gencar. Tantangan apa sih yang menjadi tantangan? Jadi kita dalam sistem informasi akuntansi atau quality of accounting information system itu kita punya tantangan sendiri, yaitu untuk memastikan bahwa QAIS-nya itu tetap terjaga dan efektif di tengah ketidakpastian yang terus berkembang. Menjelaskan tentang model estimation. Yang pertama tentang kualitas pengukuran. Jadi model estimation itu mengukur data menggunakan 3 kriteria, yaitu Scale Composite Reliability atau SCR, Alpha Cronbach, dan Average Variance Extracted atau AVE. SCR dan Alpha Cronbach pada penelitian itu lebih dari 0,7, maka bisa disebut variable. Nah, kalau misalnya AVE-nya lebih dari 0,5, maka bisa dikatakan valid. Nah, hasil penelitiannya sendiri, SCR dan Alpha Cronbach untuk semua konstruk kecuali organizational culture itu lebih dari 0,7. Sedangkan AVE untuk organizational culture itu hanya 0,41. Oleh karena itu, peneliti menghapus item dengan muatan faktor lemah atau kurang dari 0,5. Setelah item-item tersebut dihapus, nilai SCR, Alpha Cronbach, dan AVE untuk semua konstruk meningkat dan memenuhi ambang batas yang ditentukan. Validitas diskriminator terpenuhi. Kesimpulannya adalah kualitas model pengukuran terpenuhi. Ini adalah tentang common method bias. Jadi masalah CMB itu seringkali muncul dalam penelitian berbasis survei, terjadi ketika responden memberikan jawaban yang konsisten terlepas dari apa yang sebenarnya mereka pikirkan atau rasakan, serta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsistensi motif dan keinginan sosial. Cara mengatasi CMB sendiri yaitu dengan menggunakan berbagai teknik, salah satunya meminta responden untuk menambahi kuesioner berdasarkan kebijakan formal yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, common method bias pada hasil penelitian ini gimana sih? Yang pertama adalah peneliti menggunakan teknik tersebut untuk mengatasi CMB. Peserta survei diminta untuk menanggapi kuesioner berdasarkan kebijakan formal yang ditetapkan oleh lembaga sosial Islam untuk meningkatkan quality of accounting information system tadi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa CMB hanya menjelaskan sekitar 33,65% dari varian data. Jadi, nilai ini tuh cukup rendah sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya kecil, kemungkinannya akan terpengaruh oleh CMB itu sendiri. Selanjutnya ada juga namanya endogeneity check. Endogenitas itu merupakan masalah yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Jadi ketika variabel eksogen dipengaruhi oleh variabel endogen. Cara menguji endogenitas sendiri yaitu menggunakan tes Durbin-Wu-Hausmann dan juga membandingkan hasil regresi dengan dan tanpa kontrol untuk variabel endogen. Untuk hasil penelitiannya sendiri, tes Durbin-Wu-Hausmann menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Artinya, hasil regresi dengan dan tanpa kontrol tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, TMS, KSU, OC, dan UBDA tidak bersifat endogen. Kesimpulannya adalah hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh bias endogen. Untuk hipotesis testing sendiri, di sini ada H1, H2, dan H3. Yang pertama, H1 adalah TMS diasumsikan mempengaruhi KAIS, dan H2 diasumsikan KSU mempengaruhi KAIS dan didukung dan dikatakan kedua hipotesis tersebut diasumsikan didukung. Sedangkan H3 yaitu OC pendukung KAIS dinyatakan tidak didukung atau ditolak hipotesisnya. Untuk ukuran efeknya sendiri yaitu ada pengaruh TNS, KSU, OC, dan UBDA pada KAIS cukup besar.
efek moderasinya sendiri, UBL memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara TMS dan KSU dengan KAIS. UBL tidak memiliki efek moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara OIC dengan KAIS. Plus, setelah hipotesis testing tadi, yaitu dukungan manajemen puncak atau top management support atau yang kita tahu dengan TMS, dan pengetahuan pengguna sistem dan knowledge system users adalah faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi atau KAIS, Quality of Accounting Information System di lembaga sosial Islam. Yang kedua adalah pengguna use of big data analytics dapat memperkuat hubungan antara top management support dan knowledge system user dengan KAIS tadi. Diskusi dan kesimpulan. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan sumber daya strategis seperti TMS, KSU, OC, dan moderator UBDA dapat meningkatkan kualitas lembaga sosial Islam. Temuan kami menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara TMS atau KAIS dan KSU atau KAIS. Namun hubungan antara OC atau KAIS tidak signifikan secara statistik. Selain itu, kami juga menemukan bahwa penggunaan UBDA sebagai moderator dapat memperkuat hubungan antara TMS atau KAIS dan KSU atau KAIS, tetapi berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara OC dan KAIS. Hasil penelitian ini memberikan dukungan bagi implementasi strategi sumber daya organisasi dalam mengelola sumber keunggulan kompetitif seperti TMS, KSU, dan OC. Lalu ada saran dari teman penelitian ini dapat diarahkan kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam manajemen lembaga sosial Islam dan organisasi serupa. Berikut ada beberapa saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. Yang pertama, ada penguatan penggunaan TMS dan KSU, lalu perluasan penerapan QC, pengembangan keterampilan dan pengetahuan, implementasi inovasi berbasis kontingensi, mentoring dan evaluasi berkelanjutan, kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan lembaga sosial Islam dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitasnya dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui manajemen sumber daya strategis.